Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kali ini meskipun hanya dapat bertatap muka di depan layar masing-masing. Ya, semoga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan ketabahan agar kita tetap di rumah aja. Ya, tidak terasa sudah hampir sebulan kita tidak bertatap muka, dan jujur ibu rindu dengan kalian semua. Semoga tetap di rumah aja ya dan jaga kesehatan. Nah, untuk kali ini ibu akan mengajar kalian tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Kebudayaan Hindu-Buddha awalnya terbentuk di Asia Selatan, tepatnya di Pulau India, di mana masa setelah praaksara ini biasa disebut atau dikenal dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Jadi tak jarang kita dapat melihat hasil budaya atau peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Bahkan masih ada masyarakat, tepatnya di Bali sana, yang menganut kebudayaan Hindu-Buddha dan meyakininya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia tetap menerima keberadaan mereka meskipun kita berbeda, misalkan berbeda keyakinan, berbeda kebudayaan. Nah, lanjut. Lantas bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Sebelum adanya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan dan adat istiadatnya tersendiri. Nenek moyang yang dulunya hanya berinteraksi dengan kelompoknya sendiri, tetapi sering berjalannya waktu, mereka berinteraksi dengan kelompok lainnya melalui proses perdagangan, pelayaran antar pulau dan sebagainya. Jadi hal wajar ketika banyak kebudayaan yang terbentuk maupun adat istiadat yang terbentuk karena kita menjalin interaksi antar individu, antar kelompok maupun antar pulau, yang membentuk suatu kebudayaan baru yang biasa kita sebut dengan hasil akulturasi. Nah, untuk jalur perdagangannya sendiri, jadi kita dapat melihat di sini di petanya, apa sih keuntungan yang diperoleh masyarakat Indonesia dari perdagangan laut India dan Cina. Jadi India dan Cina melakukan perdagangan awalnya di jalur darat, tapi karena adanya suatu kejadian di jalur darat, maka dia melakukan perdagangan antara India dan Cina melalui jalur laut. Nah, Indonesia yang merupakan jalur persinggahan bagi mereka jelas memanfaatkan hal itu dengan apa? Dengan melakukan perdagangan juga seperti mereka. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pembauran antar budaya yang dimiliki India. Ini salah satu latar belakangnya sejak awal 1 Masehi. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mari kita lihat teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Brahmana ini biasa disebut dengan kaum pendeta. Yang kita ketahui bahwa kaum pendeta ini jelas mengetahui bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang jelas dapat menjelaskan terkait kebudayaan Hindu-Buddha. Lanjut ya, teori Satria atau teori di mana raja-raja ini melakukan pelarian ke Indonesia
sejak kerajaannya itu hancur di India, sehingga di Indonesia dia membuat kerajaan baru. Lanjut teori Waisya. Teori Waisya ini dimana kita ketahui yang pertama bahwa adanya proses perdagangan. Orang-orang India yang melakukan perdagangan, mereka menetap di pulau Indonesia dan menikah dengan masyarakat Indonesia. Untuk keempat, teori arus balik atau arus bolak-balik, di mana masyarakat Indonesia tertarik mengenyam ilmu di India, dan setelah dia paham terkait ilmu-ilmu tersebut, dia kembali ke negara asalnya atau kepulauan Indonesia. Hal inilah yang dapat atau mempengaruhi dan melatar belakangi proses terbentuknya atau berbaurnya kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi ada 4 ya teori-teori masuknya Hindu-Buddha. Yang pertama teori Brahmana, teori Satriya, teori Waisya, dan teori arus bolak-balik. Dan prosesnya itu, setiap prosesnya berbeda. Seperti itu. Lanjut ya. Lantas bagaimana pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia? Banyak nih pengaruhnya. Yang pertama itu di bidang pemerintahan. Nah, kedudukan kepala suku dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha tergantikan oleh raja yang kedudukannya tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan keturunannya. Jadi kalau pemerintahan kita sekarang kan masyarakat yang memilih. Jadi sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kita tetap melakukan hal itu. Nah, tapi dengan adanya pengaruh Hindu-Buddha ini, kita masuk kepada proses kerajaan, di mana keturunanlah yang menjadi penerus atau yang menjadi raja di suatu wilayah tersebut. Berbeda untuk saat ini. Lanjut di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini kita mengenal yang namanya strata sosial atau tingkatan sosial, di mana tingkatan yang pertama atau tingkatan yang tertinggi itu diduduki oleh kaum Brahmana atau kaum pendeta atau kaum yang terdidik. Yang kedua, kita mengenal kaum kesatria atau kaum raja-raja maupun prajurit-prajurit yang berada di kerajaan tersebut. Seperti itu. Nanti kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Nah, lanjut ya. Kaum Waisya atau kaum pedagang yang melakukan proses perdagangan di Indonesia dan menikah dengan masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, kaum Sudra atau masyarakat biasa yang pindah dari India ke Indonesia. Inilah kaum terakhir atau kaum yang memiliki tingkat terendah di bidang sosialnya untuk masa Hindu-Buddha tersebut. Kalau sekarang kita hanya mengenal 2, si kaya dan si miskin. Tapi kita sama ya. Lanjut ya, bidang kebudayaan. Nah, dari segi bangunan sendiri atau seni bangunannya itu, bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa candi-candi yang ada di Indonesia itu bentuknya bersusun dari besar ke kecil dan itu mengerucut ya ke atas. Nah, sebelum masa Hindu-Buddha ada, kita mengenal atau berada pada masa praaksara. Pada masa itu
nenek moyang kita mengenal yang namanya pundem berundak-undak atau batu yang disusun. Nah, hal ini sama dengan candi, di mana candi ini merupakan batu yang disusun, tapi banyak ukirannya ya. Nah, inilah kita belajar tentang seni rupanya atau seni ukir yang dianut atau peninggalan budaya Hindu-Buddha. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahat pada bagian dinding-dinding candi. Nah, inilah hasil akulturasi dari nenek moyang kita atau budaya yang dihasilkan oleh nenek moyang kita terdahulu sebelum adanya atau sebelum masuknya masa Hindu-Buddha ini dan berbaur dengan kebudayaan Hindu-Buddha, maka terbentuklah sebuah relief atau sebuah candi yang memiliki ukiran-ukiran tersendiri. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian sastra dan aksara, di mana pada bagian ini berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Bahkan sampai saat ini kita masih melihat pertunjukan wayang dan banyak dijumpai di Pulau Jawa sana. Seperti itu, banyak pementasan-pementasan wayang kulit yang hasil akulturasi dari budaya nenek moyang kita terdahulu dengan budaya Hindu-Buddha dan bahkan berbaur hingga budaya yang sekarang seperti itu. Oke, itulah tadi pemaparan Ibu terkait proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga kalian dapat mudah memahami dan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan satu yang perlu kalian ingat, bahwa segala bentuk kebudayaan di Indonesia itu tidak luput dari sejarah yang selama ini telah dilalui oleh bangsa Indonesia, baik dari prasejarah maupun masa Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia. Oke. Jadi terakhir Ibu ingin mengatakan bahwa tetap hidup sehat, tetap di rumah saja, dan kalau misalkan ada kepentingan di luar, ya upayakan menggunakan masker. Oke, sekian dari Ibu.